lembaga quality control dilibatkan sehingga mendapat produk yang terkawal dengan baik. Ini patut kita syukuri. Lagi-lagi seperti saya sampaikan sama Bu Tengah, ya, siapalah kita ini ya sekarang ini, siapalah kita sehingga Bapak Presiden mengulurkan kelembutan tangannya, memberikan kita kesempatan untuk tidak hanya menikmati, bahkan menikmati bisnisnya, gitu ya. Baik, ini juga kita harus familiar dengan SHIP ini, ya. Saya ke searching itu prihatin ya, prihatin. Dari penduduk dunia ini lebih dari 2 miliar yang mengalami defisiensi mikronutrien. Kelihatannya sehat, kelihatannya berat badannya baik, bahkan overweight, ya, overweight. Tapi ternyata lebih dari 2 miliar, ini studinya yang saya baca di beberapa jurnal itu, penduduk dunia mengalami defisiensi mikronutrien. Ini sudah diketahui sejak puluhan tahun yang lalu sebenarnya, riset-riset ini. Tapi sayang sekali, khususnya kita tidak merespon dengan respon yang memadai. Sehingga banyak sekali sebenarnya kita dapatkan dalam kehidupan ini, kita ini hidup dalam kualitas yang standar. Tapi itu kita tidak menyadari, seperti normal saja, padahal kita bisa tingkatkan secara optimal. Dan kita tidak sadari juga, sebenarnya usia kita itu lebih dari sekarang. Ya, usia rata-rata kehidupan kita itu. Bahkan seputar 100 tahun. Tapi sekali lagi kita anggap itu adalah normal saja. Kemudian kita juga sadari, semakin ke sini itu semakin mudah kejadian patologis. Maksudnya usia muda. Usia belia sudah gagal organ, khususnya gagal ginjal. Sekarang ini habis-habisan negara kita ini. Keterbatasan sarana-prasarana untuk menghandle teman-teman yang butuh backup hemodialisis itu juga memprihatinkan. Dan tidak ada kunjung kesadaran dari masyarakat bahasanya poin utama itu lifestyle. Ya, mungkin berita paling hangat ya, pengacara kita ada yang kapundut, dan beliau sendiri 2 tahun yang lalu sudah menyampaikan dia adalah korban buruknya lifestyle. Kemudian afirmasinya adalah dia tidak umur panjang, sekitar 2 tahun aja, dan pas sekitar 2 tahun akhirnya kabundut ya. Bukan masalah itu yang kita angkat, yang kita angkat adalah betapa kita ini harus menyadari lifestyle ini penting, lifestyle penting. Kemudian mikronutrien ini ternyata mempunyai peran yang cukup besar untuk menurunkan stres oksidatif pada tubuh kita akibat ketidakseimbangan dari radikal bebas dan antioksidan. Ya, kemarin kita bahas, kita berpikir radikal bebas itu sinar ultraviolet, ya, hanya itu aja yang utama. Ternyata ada 2 kelompok besar radikal bebas itu. Ada yang endogen, ada yang eksogen. Yang eksogen itu ada 4, ya, minimal 4. Maksudnya eksogen itu dari saluran nafas, dari kulit, transdermal, dari radiasi, kemudian juga dari pencernakan, yaitu makanan. Itu kita bahas kemarin ya. Kemudian kalau endogen itu bahkan 5 ya, bahkan 5. Jadi endogen itu, radikal bebas kita itu ternyata diproduksi dari banyak kondisi. Di antaranya adalah orang yang hipertensi, itu tiap detik produksi radikal bebas. Karena terjadi inflamasi yang berlebihan. Orang yang dislipidemia, itu tiap detik produksi radikal bebas. Karena LDL tinggi, kolesterol tinggi, memicu oksidasi dan terjadilah rilis radikal bebas. Kemudian hiperglikemi itu juga tiap detik produksi radikal bebas. Kemudian obesitas. Jadi obesitas, khususnya abdominal obesity, itu terjadi migrasi makrofag istilahnya, yang besar-besaran di dalam sel adiposa tersebut. Nah, dia aktif dalam produksi radikal bebas. Jadi kita dulu berpikir aman-aman saja, ternyata enggak. Overweight, khususnya yang sudah masuk obesitas, khususnya lagi abdominal obesitas, yaitu perut buncit ya,
itu ternyata tiap detiknya terjadi inflamasi yang berlebihan dan hasilnya adalah radikal bebas. Kelima adalah stres, ya, ya stres yang berlebihan tentunya ya. Setiap orang punya stres masing-masing asal dosisnya terkendali. Itu juga tiap detiknya memproduksi radikal bebas. Jadi kita ini di lingkupi radikal bebas yang luar biasa. Dan ini harus kita datangkan solusinya. Karena kalau tidak ada solusi, maka terjadilah ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan. Dan itu merujuk pada istilah stres oksidatif. Ya. Stres oksidatif. Stres oksidatif inilah startnya terjadi penurunan fungsi daripada sel, bahkan kerusakan, bahkan perubahan dari kode DNA di inti sel kita. Nah, ini salah satu produk yang sungguh bermanfaat untuk diri kita, yaitu SIG ini. Produk berikutnya adalah energi. Ya, energi. Jadi energi ini tidak hanya Garcinia Kamboja. Ya. Garcinia Kamboja itu sangat populer ya. Biasanya digunakan untuk kontrol berat badan seseorang. Karena dia mempunyai efek untuk meningkatkan katabolisme, khususnya sel-sel lemak, sehingga bisa mengkonversi dari deposit kita untuk menjadi energi. Sehingga setting tidak hanya 120 kilokalori, itu akan bisa disubstitusi oleh kerja daripada energi ini, sehingga kita tidak merasa lemes. Karena kebutuhan kalori terpenuhi dengan peningkatan pemecahan sel-sel lemak yang merupakan deposit energi kita. Dan tidak hanya itu, dia dilengkapi juga tentunya Maki Berry ya, dengan Maki X-nya. X seperti kita ketahui, dengan sistem ekstraksi yang telah dipatenkan oleh Chiari, dan hanya Chiari yang mempunyai Maki X, itu membuat kekuatan daripada antioksidannya bisa berlipat 10 kali. Kita ketahui Maki Berry aja sudah 30 kali orangnya dibanding buah super yang lain. Ini tambah 10 kali. Bisa kita bayangkan 300 kali. Saya permisi. Ya. Nah, kandungan yang lain adalah kopi hijau, teh hijau itu juga antioksidan, teman-teman sekalian. Dan ini ada beberapa teman-teman yang belum bisa adaptasi dengan produk ini, sehingga kalau dia tidak biasa ngopi, ngeteh, ada kafeinnya 150 mg, kadang-kadang ada berdebar-debarnya ya. Ini individual ya. Beberapa kasus dengan adaptasi dulu, minum separuh, habis itu baru satu, itu ternyata bisa adaptasi ya, bisa adaptasi. Karena saya sendiri merasa eman kalau kita tidak bisa mengkonsumsi energi ini, karena dari energi ini banyak hal yang terkait dengan degeneratif itu bisa tertangani. Khususnya ya, gagal fokus seseorang itu jauh bisa tertangani dengan cukup sebutir tablet nutrisi yang ada ini. Oke. Produk berikutnya adalah Prime Gel. Nah, Prime Gel ini adalah core-nya. Ini sebenarnya produk yang menyusul dari dua produk sebelumnya. Ya. Jadi sebelumnya itu sudah ada shake sama sudah ada energi yang di dalamnya ada Maki Berry. Tapi ini adalah Maki Berry yang dilengkapi. Ya. Maki Berry yang dilengkapi. Betapa tidak lengkap, dia dilengkapi dengan buah-buah berry yang sebenarnya kalau kita beli fresh fruitnya itu mahal banget menurut saya ya. Itu ada blueberry, blackberry, acai berry. Acai berry sendiri juga ada produk kemasan yang menurut saya juga relatif mahal. Jadi Prime Gel ini betul-betul produk excellent yang kita layak syukuri. Meskipun sekarang mungkin lagi jarang-jarangnya ya kita merasa kehilangan betul kalau Prime ini sekarang ini agak langka. Dan mudah-mudahan di minggu-minggu akhir ini sudah mulai terpenuhi ya kebutuhan pasar. Jadi tiga hal ini saya cuma review aja, dan saya mau izin share satu slide lagi yang merupakan materi kita hari ini ya. Tadi tanya refreshing. Sebentar.
mm, mm, yes, ya. Ya, saya ingin menarik karena ketiga produk tadi adalah sebenarnya intinya adalah antioksidan. Dan kemarin kita bahas tentang ternyata orang itu dislipidemia, LDL tinggi, TG tinggi, kolesterol tinggi, itu tidak berhenti di situ. Ada hal lain yang ternyata layak kita pertimbangkan bahwa orang dengan kolesterol tinggi, TG tinggi, dan LDL tinggi itu ternyata memproduksi radikal bebas. Jadi radikal bebas itu dipicu diantaranya secara endogen di dalam tubuhnya ada agak ekstrim nilai dari uh, profil lemaknya. Ya. Nah, ini review aja. Jenis-jenis dislipidemia sudah sering kita bahas. Penyebabnya juga sudah beberapa kali kita bahas, kita lewati. Nah, saya hanya ingin menekankan adanya bentukan radikal bebas yang terjadi pada seseorang yang mengalami dislipidemia. Ya. Dan dampak dari radikal bebas pada orang yang mengalami dislipidemia. Mungkin kotak yang ketiga itu bisa kita fokusi. Pada keadaan dislipidemia, radikal bebas dapat mengoksidasi lipoprotein, ya, khususnya LDL yang berkontribusi pada pembentukan plak arteriosklerotik pada arteri. Ya, jadi sekarang sedikit terjawab ya, kenapa orang itu harus menjauhi dari dislipidemia. Karena kalau dislipidemia ketemu radikal bebas, ternyata akan terjadi oksidasi dan itu memberikan kecenderungan terbentuknya plak. Plak ini adalah sesuatu yang menempel di pembuluh darah dan pada akhirnya terbentuk arteriosklerosis. Ini kalau terjadi pada koroner, di pembuluh darah koroner dan mencapai oklusi persentase tertentu, biasanya harus pasang stent bahkan di bypass, gitu ya, bypass. Oke, sekarang antioksidan ya. Antioksidan jenisnya kita sering bahas juga. Antioksidan sebenarnya sama dengan radikal bebas ya. Ada yang endogen, ada yang eksogen. Nah, sumber-sumbernya juga beberapa kali kita sudah uh, angkat. Saya sebenarnya tertarik pada kunyit ya. Kunyit ya. Kunyit ini sesuatu yang kecil di Indonesia banyak. Itu sebenarnya oraknya nggak tinggi. Kunyit. Saat ini. Mungkin kita perlu diskusi kunyit ya. Oke. Nah, ini antioksidan bagaimana bekerjanya? Dia menetralisir radikal bebas melalui bukan satu elektron. Seperti kita ketahui bahwa radikal bebas itu adalah senyawa yang dia kehilangan elektronnya. Sehingga dia jadi reaktif, dia mudah berafinitas dengan sel-sel yang normal, dan ketika dia nempel, dia ya istilahnya merebut elektronnya, ya merebut elektronnya, sehingga fungsi sel itu turun bahkan rusak. Ya. Nah, antioksidan ini dia menjadi dermawannya gitu ya, melindungi sel supaya tidak tercuri elektronnya, maka dihandle oleh antioksidan. Ya, bahasa mudahnya begitu. Nah, berbagai studi telah menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi antioksidan dapat mengurangi risiko penyakit degeneratif, penelitian pada hewan dan sebagainya. Ya, ini sudah kita pahami bersama. Jadi dengan kontribusi daripada antioksidan, kita itu bisa terhindar dari beberapa penyakit degeneratif, termasuk penyakit degeneratif akibat radikal bebas yang banyak diproduksi pada penderita yang mengalami dislipidemia. Nah, ini sekitar beberapa solusi yang mungkin kita bisa pakai ya. Mohon maaf, tulisannya kecil. Ya, kembali ke lifestyle ya, lifestyle kayak hidup, berolahraga. Kenapa ya berolahraga itu punya kontribusi besar? Ya, stagnan ya, stagnan baik aliran darah maupun aliran yang lain. Jadi antar sel itu sebenarnya ada komunikasi. Dia itu ada semacam loncatan senyawa yang disebut sebagai neurotransmitter. Itu pada orang-orang yang tidak banyak exercise,
itu jadi stagnan, jadi tidak mengalir dengan baik. Dan inilah di antara startnya dari beberapa kondisi patologis. Kemudian mengurangi stres, tadi saya sampaikan, ternyata stres itu sumber produksi radikal bebas. Kemudian tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu tidak cukup sebenarnya. Tapi harus ada kualitas yang harus dijaga. Nah, teman-teman sekalian, bersyukur kita itu banyak kesaksian. Kalau kita mengkonsumsi prime, itu luar biasa. Tidur kita jadi pulas, kita deep sleep, mimpi kita itu seolah nyata, dan bangun itu bisa fresh. Ya, banyak orang yang harus minum obat tidur kalau mau tidur, tapi dengan adanya prem semakin hari semakin bisa dilepaskan ketergantungan obat tersebut. Ini kita patut syukuri ya. Nah, dari kualitas dijaga dan durasi. Penelitian menyebutkan kalau kita tidur kurang dari 6 jam, maka kecepatan degeneratif itu melampaui regeneratif. Ya, jadi sel itu setiap hari membelah, lebih dari 400 miliar sel itu membelah diganti sel baru. Penggantinya tersebut kalau mutunya lebih baik atau sama itu regenerasi. Kalau mutunya turun menjadikan degenerasi. Nah, kurang dari 6 jam itu jadi ke arah degeneratif. Tetapi kalau lebih dari 8 jam, sama juga ternyata. Jadi kita terlalu banyak tidur, ya, kurang bergerak. Itu ternyata laju degeneratif juga naik. Jadi idealnya itu adalah 6-8 jam dengan kualitas yang baik. Oke, jadi exercise gaya hidup ini antioksidan kita bisa lebih aktif dan kita bisa mereduksi radikal bebas dan tentunya kita bisa memberikan solusi untuk perbaikan dari dislipidemia. Mengkonsumsi makanan kaya antioksidan tentunya kita tidak jauh-jauh ya, mengkonsumsi produk kiari gitu aja sudah masuk konteksnya mengkonsumsi antioksidan. Kemudian suplemen antioksidan sebagainya itu sebenarnya kita sekarang sudah tinggalkan semua itu ya. Dulu saya banyak mengoleksi antioksidan, tapi sekarang sudah saya lepas semua. Saya berpikir dampak positif yang saya dapatkan jauh melebihi yang saya minum waktu dulu saya minum agak banyak antioksidan itu. Tapi dengan produk kiari ini saya mendapatkan efek positif lebih dari yang dulu saya minum yang cukup banyak itu. Saya kira cukup yang saya sampaikan ini. Ini termasuk berlebihan nih, sudah jam 6:12. Saya mohon maaf, mulai terlambat. Tapi seperti biasa, barangkali ada 1-2 hal yang bisa kita ulas untuk kesadaran kita bahwasanya ternyata radikal bebas itu tidak sesuatu yang sifatnya kinetik. Artinya ada keaktifan masuk tubuh kita. Jadi antioksidannya radikal bebas endogen itu ternyata juga banyak. Orang obesitas memproduksi radikal bebas endogen. Orang hipertensi memproduksi radikal bebas endogen. Orang dislipidemia tiap detiknya produksi radikal bebas endogen. Ya. Terjadi infeksi kronis ada radikal bebas endogen. Stres radikal bebas endogen. Ya. Kesimpulannya itu ketika kita itu mudah ngantuk, susah fokus, mudah capek, lemah dan lesu, itu mohon waspada bahwasanya tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Dan ada solusinya, bukan tidak ada solusinya. Dan bukan karena umur, itu karena penurunan kualitas akibat diantaranya radikal bebas. Sendi biasanya baik-baik aja, atau ada nyeri, gitu ya. Gagal fokus ditambah dengan mudah lupa dan sebagainya. Saya kira itu teman-teman sekalian, mohon maaf menyita waktunya yang agak banyak, lebih dari 14 menit. Saya membaca kolom chat ya, mungkin Pak Abi bisa bantu, mungkin ada yang perlu dikupas. Oh, udah ada ya? Belum ada, Dok. Oh, Monggo, baik. Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi Dr. Anas, dipersilahkan. Sebenarnya ada ya peran polifenol, ada jurnalnya. Jadi jurnal itu mengkaitkan sumber makanan yang mengandung antioksidan khususnya polifenol
dikaitkan dengan dislipidemia. Tapi waktu saya review itu terlalu terlalu kedokteran banget. Saya belum dapat bahasa mudahnya untuk disampaikan. Mungkin suatu saat saya bisa buat PPT-nya. Jadi jurnal itu mengkaitkan sebuah antioksidan yang cukup kuat, polifenol. Dan itu tidak kita dapatkan dari Machiavelli, polifenol, dikaitkan dengan radikal bebas yang diproduksi pada pasien-pasien yang mengalami dislipidemia. Jadi lebih spesifik. Sebenarnya intinya begini. Ketika kita mengkonsumsi produk kiari dan bisa rutinkan, maka kita yang selama ini sempat kolesterol tinggi, TG tinggi, LDL naik, itu dampak negatifnya bisa tereduksi. Itu ya kesimpulannya. Sembari kita menunggu penurunan kolesterol, LDL, dan TG-nya tentunya ketika kita mengkonsumsi produk kiari. Jadi produk kiari itu sudah bekerja walaupun angka kolesterol kita belum sampai di bawah 200. Walaupun angka TG kita belum sampai di bawah 150 gitu ya. Walaupun rasio LDL kita belum turun dari 5. Itu produk kiari sudah bekerja di dalam menetralisir radikal bebas yang dihasilkan akibat dislipidemia. Itu saya lihat. Ya, kalau tidak ada yang perlu kita diskusikan, saya kira kita cukupkan. Tapi yang jelas, bagi saya sendiri, dulu-dulu itu saya tidak pernah menyadari bahwa orang dengan kolesterol tinggi, TG tinggi, LDL naik, itu menjadi pabriknya radikal bebas. Itu saya tidak nyadari. Walaupun saya sudah berprofesi dokter puluhan tahun, itu tidak menyadari. Dan ternyata itu adalah sumber radikal bebas endogin. Jadi kalau kita bisa di Indonesia belum lazim. Sebenarnya ada marker di tubuh kita untuk kita periksa di laboratorium yang bisa mengindikasikan kayaknya kita akan radikal bebas. Ada marker yang bisa kita ukur yang bisa mengindikasikan kayaknya kita akan radikal bebas. Mungkin suatu saat kita cukup dengan alat yang kita tempel seperti saturasi itu, kita bisa melihat proyeksi kadar radikal bebas dalam tubuh kita. Wah, itu hebat itu. Jadi mudah-mudahan di antara kita bisa menemukan alat itu ya. Jadi kita cukup pakai fingertip gitu, kita bisa melihat level radikal bebas kita. Itu kalau ditemukan alat itu luar biasa ya. Kita bisa buktikan minum kiari, begitu ditempel sebelum dan sesudah, kadar radikal bebas tubuh kita jadi beda bermakna. Gitu ya. Mudah-mudahan ditemukan alat itu. Silakan Pak Her. Ini Pak Abdul Wahid ada pertanyaan, silakan Pak. Dokter Anas. Iya, pagi. Siapa ini? Ada Dokter Puji, Dokter Bobby. Pak Herwanto, mohon maaf Pak. Pak Abdul Wahid dulu ya Pak ya. Oh iya, makasih. Silakan Dokter, Abdul Wahid. Tanya, maaf ya sebentar. Apakah tubuh kita itu apakah bisa memproduksi antioksidan secara secara alami, Dok? Artinya memproduksi tubuh kita itu apakah bisa memproduksi antioksidan? Jadi gini, di tubuh manusia itu tidak hanya antioksidan ya. Jadi ada memang senyawa yang bisa diproduksi, ada yang tidak. Nah, yang tidak itu di dalam terminologi ilmu kesehatan disebut sebagai esensial. Jadi ada zat gizi esensial dan non-esensial. Ada asam amino esensial dan non-esensial. Yang asam amino yang non-esensial itu tubuh bisa produksi sendiri. Yang esensial harus didatangkan dari luar. Nah, yang non-esensial yang bisa diproduksi tubuh sendiri termasuk radikal antioksidan. Jadi tubuh itu secara internal ada radikal bebas endogen, juga ada antioksidan endogen. Nah, tetapi ya
kita kan spektrum itu ada yang kita kembali lagi tadi, ada yang esensial, ada yang non esensial. Yang esensial itu harus kita datangkan. Ya, yang esensial inilah yang punya risiko terjadi defisiensi. Mikronutriennya itu esensial semua. Jadi memang harus dihadirkan dari luar dan memang termasuk item-item yang rawan terjadi defisiensi. Nah, jadi kalau Pak Her beberapa kali menyampaikan 90% ternyata orang itu tidak bisa memenuhi kebutuhan mikronutrien yang esensial ini sehingga kita hadirkan. Jadi kenapa kita mengkonsumsi kok kenyangnya lama ya? Itu sebenarnya bukan lambung kita yang sudah penuh, bukan. Tetapi tubuh sudah merasa terpenuhi kebutuhannya. Sehingga tidak ada jeritan lapar. Gitu ya. Tidak ada jeritan lapar. Jadi sekali lagi, radikal bebas maupun antioksidan, ada yang dibuat dari dalam atau endogen, ada yang eksogen yang kita adakan masukan dari luar. Gitu Mas Baim. Ya. Jadi ya kesimpulannya radikal bebas maupun antioksidan ada yang dibentuk di tubuh sendiri. Iya, makasih Terima Dokter kasih Anas. dokter. Terima kasih dok. Sama-sama. Dok, saya nambahin sedikit ini. Ini ada Dokter Irma, ini mestinya yang ngasih banyak materi ini ya. Ini dalam nih. Iya, Dokter Irma. Silakan Dokter Irma. Masih di mute, Dok. Monggo Pak Pak R. Iya, makasih Dokter Anas. Ya, jadi sebelumnya saya nyapa dulu teman-teman Dokter Puji ada, Dokter Nani ada, Dokter Elsia ada, dan juga ada dosen saya, Dokter Anas. Jadi saya harus hati-hati. Ini ada Bu Farida ini. Justru enggak apa-apa Pak R. Kalau Pak R salah bisa ada yang negur. Saya negar ini. Gini, menyambung menjawab pertanyaannya Mas Wahib juga, yang saya baca ya, antioksidan endogen seperti glutathione ya dokter ya, eh, Ya, itu memang dibentuk, tapi Pak dia Her itu ngefans sama glutathione Pak Her itu. maksud saya dalam glutathione itu sebenarnya tidak bisa kita konsumsi, tidak bisa kita makan. Karena dia dirusak oleh asam lambung. Nah, jadi biasanya yang Ya. beredar itu dalam bentuk prekursor glutathione. Betul. Nah, di Chiari itu kalau teman-teman baca ya salah satunya whey protein itu di dalam tubuh kita dia dirubah oleh liver kita menjadi glutathione, whey protein. Iya. Ini bagus sekali ya. Jadi kombinasi antara prekursor antioksidan endogennya ada dari whey protein dan juga kurkumin tuh yang ada di ginger kita itu menjadi prekursor glutathione yang membentuk antioksidan endogen yaitu glutathione. Dan dengan kapasitas antioksidan dari luar, eksogen kita seperti makui berry dan lain sebagainya, nah itu menjadi double cover. Ya, kita sangat beruntung karena zaman sekarang ini paparan radikal bebas itu sangat-sangat tinggi. Ya, ini ada Dokter Nani Katili, dok. Iya, betul Nani. Beliau, iya, beliau rumahnya Banyak. 100 meter dari tiang BTS, dokter. Dokter Nani Katili mungkin bisa sharing ini. Pindah rumah. Pindah rumah, dok. Heeh. Nah, ini mungkin ada yang menambahkan ini, Dokter Irma. Ini rasanya dari Petro ya. Gresik. Ya, salam sudah lama ini dok. Saya sharing sudah lama banget sama beliau. Dokter. Ya, terima kasih Pak Her. Saya Ya. tadi dengar kurkumin ya, Pak Her kan nyebut kurkumin. Produk Ya. kita mah ada kurkuminnya. Setahu saya di ginger itu dok, jahe itu. Oh, baik. Ya, Jadi jahe itu memang mungkin satu jenis ya sama kurkumin ya. sama Kalau kunyit. kurkumin itu kan bahasa Indonesianya kunyit, Pak. Ya, Kunyit. Jadi kurkuma itu temulawak, kalau kurkumin kunyit, ya. kalau ginger jahe. Ya itu satu rumpun. Satu rumpun Tetapi dan memang ada kandungan
Oh dan gitu ya. vitaminnya juga. Jadi kalau kita lihat di buku gizi, di antara rempah kita yang tinggi oraknya itu kurkumin, kurkumin. Nah itu kalau ada di jahe, dalam hal ini adalah akar jahe yang diusung di energi Energi. tablet, ya. Oh itu luar biasa itu, luar biasa. Jadi intinya apa? Produk Kiari itu luar biasa tingginya antioksidannya, ya luar biasa. Kemarin saya terusik dengan pertanyaan dari Dokter Julia ya. Kita ini sudah baik tubuh kita. Apa boleh kita pause minumnya Kiari ini? Enggak, terus-terusan gitu ya. Menurut saya selama ini kita sudah istilahnya itu ngangkat barang dari lembah. Sudah sampai puncak, kita bahkan kualitas yang baik, kita turun lagi kalau kita tidak rutin mengkonsumsi. Karena ibarat kita itu bukan konsumsi obat sebenarnya ya. Saking organiknya itu sehingga kita merasa aman seolah-olah kita makan nasi aja. Jadi kekhawatiran terkait dengan mengkonsumsi rutin itu saya kira tidak pada tempatnya. Oke, terima kasih Pak Her. Informasinya sangat bermanfaat. Kita catat ya, kita catat. Ada Bu Dunung ini. Bu Dunung kemarin nggak jadi hadir ya di product training. Menyapa Bu Dunung. Bu Pak Dunung, Her, permisi ya, izin Lagi Pak Her. repot kemarin, maaf izin. Dokter Anas, ya, izin saya mau bertanya, Pak Her ya, dan Dokter Anas mungkin, ya, Lutfi ya, Pak dari kita. Sidoarjo. Saya mau menggarisbawahi yang susu ya, Protein. itu Ya protein ya, ya. ya. eh, ini berarti dari susu sapi ya Pak, dari protein hewani, betul nggak Ya, Dok atau Pak Her? jadi terminologi organik itu bukan berarti herbal semua. Jadi organik itu membersihkan dari keterlibatan senyawa-senyawa zat kimia yang sifatnya toksik bagi kita. Jadi bukan berarti organik itu adalah harus herbal. Kalau organik anorganik itu hanya membedakan sesuatu yang berasal dari sesuatu yang hayati, hidup dan enggak. Jadi walaupun dia produk susu dan itu dari hewani, itu termasuk organik juga. Ya. Jadi apakah berarti kalau ada yang punya alergi susu dan minum shake, apakah ini akibat karena memang ada kandungan whey-nya ya Dok atau Pak Her? Jadi gini, di dalam ekstraksi proteinnya itu ada ekstrak proteinnya saja. Dia tentunya tidak whole-nya, jadi tidak all daripada susunya itu yang dimasukkan. Jadi ekstrak. Jadi kalau kita baca itu bisa konsentrat, bisa lupa saya itu Pak Her kayaknya ilmunya itu di apoteker untuk mengekstraksi proteinnya itu. Dan dari Oke. sini sumbernya dua, susu sama soya ya, Mas Soya. Mungkin Pak Her bisa nambahkan ya ekstraksi asam amino atau protein dari susu ini. Ya, Dok. Itu ada istilah, lupa saya. Saya belum baca yang kemasannya. Ya, saya cuma baca dia whey protein dan soy protein. Cuma memang kalau dalam sediaannya dia selalu dalam bentuk konsentrat-konsentrat begitu. Nah, cuma saya belum detail. Nanti saya baca lagi Bu Luki, mungkin nanti saya coba eh, japri aja. Nah, tapi yang mau saya tambahkan sedikit, Dok, ini kan kebetulan juga ada beberapa teman-teman ya. Nah, salah satu yang menjadi kelebihan dari Kiari ini itu adalah eh, patennya kita, Makui X, yang mana proses ekstraksinya ini yang benar-benar super. Jadi dia menggunakan teknologi high pressure processing, menggunakan air dingin 100% aman, yang mana diberi tekanan sampai 87.000 psi. Nah, itu enggak tahu saya. Nah, itu sampai 87.000 psi. Nah, di situ salah satu klaimnya adalah dia menjaga nutrisinya tetap terjaga, rasa tidak berubah, tekstur tidak berubah, sehingga tapi bisa membunuh bakteri jahatnya. Nah, itu ada bahkan
pernyataannya di websitenya kita, dan ini website dari US yang kalau dia menyatakan salah itu bisa dituntut gitu. Nah, yang kedua, karena dia menggunakan teknologi ini, sehingga dalam sediaan itu bahkan tertulis Kiari kita itu tidak menambahkan adanya artificial colors dan artificial preservative atau pewarna buatan dan pengawet buatan. Nah, itu yang membuat ini sangat bagus sekali dan bebas gluten semua, jadi sangat cocok sekali untuk teman-teman yang punya riwayat autoimun gitu, ya atau hipersensitif. Nah, Ya. Bu gitu. Nengah itu, Bu Nengah suka karena bebas gluten. Ya, jadi saya jadi ingat ada istilah konsentrat, ada isolat, Pak. Iya. Ya, jadi konsentrat dan isolat itu boleh jadi meninggalkan sumber alergen daripada susu. Mungkin mengkonsumsi susu di alergi, tapi mengkonsumsi sink belum tentu alergi. Karena ada teknologi ekstraksi dengan konsentrat atau isolatnya. Jadi, ya enggak tahu ya, saya pengen mengisolasi dari soya, dan mengkonsentrat dari wheatnya. Ya, kayaknya ini bidangnya Pak Heri nih untuk mendalami suatu saat bisa menyampaikan. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Pak Sama-sama. Hek. Ya, sama-sama. Gimana kalau sudah alergi susu? Boleh enggak minum shake? Dicoba aja. Tapi jangan banyak-banyak. Tidak, nyembat dikit dulu, alergi enggak. Saat memungkinkan ya, semua makanan orang itu potensi alergi dan memungkinkan. Jadi, alerginya seseorang dengan makanan itu individual. Jadi kita tidak merujuk pada buruknya makanan tersebut, tetapi memang ada reaksi yang berlebihan daripada individu tertentu. Baik, Bapak sekalian, sudah jam 6:30. Teman-teman juga menyiapkan banyak hal, mau bekerja dan sebagainya. Saya kira kita bisa akhir hari ini. Besok materi saya padat, banyak. Database penting. Database itu penting untuk bergeraknya market kita. Bagaimana kita melakukan funneling, bagaimana kita menggelontorkan awareness pada calon kita, bagaimana menggelontorkan consideration, bahkan dia sampai closing, itu database penting. Saya menyiapkan database dan kita bisa pakai bersama. Saya sudah menyiapkan database dan kita bisa pakai bersama. Ya, kalau bisa pakai tidak di dalam grup saya, bisa dicontoh ya. Saya contoh. Jadi database penting. Satu itu, dua. Saya mendapatkan database penting itu kemarin setelah ditentir Pak Mario. Saya ini paling tua ditentir anak muda ini. Ada sedikit salah kita ini di lapangan ya. Kita terlalu fokus mencari orang untuk membeli barang. Wah, itu agak salah itu, agak salah. Jadi kita kerjanya capek. Kita enggak fokus mencari orang untuk kita jadikan leader. Ya. Jadi kita ini terlalu fokus mencari orang untuk beli barang dalam rangka omset kita. Nah, ini saya berpikir jadi malu saya. Jadi rajinlah cari leader. Leader satu itu sebentar bisa menggulung 10, 100 ribu. Kalau pembeli satu bisa nambah 2, bisa hilang. Bisa hilang. Jadi kalau ingin survive dan kita itu betul-betul punya speed yang baik, itu kita harus cari leader. Ya. Silakan Bapak sekalian, besok kita bisa diskusi masalah bagaimana kita ini menanam leader dan memanennya. Terima kasih banyak. Mohon maaf pada salah. Saya izin mengakhiri. Saya Terima kasih tidak bisa banyak, menyebut Dr. Anas. ya, baik semua ya. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Terima kasih Bu Nengah. Terima kasih, Bu Handa. Semuanya. Selamat pagi.